Pemirsa yang terberkati, masih kembali bersama kita di Mimbar Agama Katolik hari ini dan berbicara tentang Hari Raya Roti Tubuh dan Darah Kristus. Kita masih berbincang-bincang tentang Ekaristi. Nah, kita mau melanjutkan dialog kita, Fatimo dan Suster, tentang Ekaristi ini harus mampu menghasilkan sesuatu. Nah, apa saja sebenarnya buah dari Ekaristi itu? Ya, baik. Sebagaimana buah-buah Ekaristi, ya, atau buah-buah doa, atau buah-buah pertobatan. Nah, buah-buah Ekaristi apa saja? Nah, yang pertama, bahwa komuni itu mempersatukan atau memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Dan hal ini dasarkan atas perkataan Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi sekali lagi, komuni memperdalam persatuan kita dengan Kristus sendiri. Bahwa ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi, ya kita menyambut dia dan kita menjadi satu. Dia dalam kita dan kita di dalam dia. Ya. Lalu yang kedua, ya, komuni itu bisa memisahkan kita dari dosa. Karena dengan persatuan kita dengan Kristus, ya, kita sekaligus dibersihkan dari noda dosa. Dan karena itu ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, ya, sekaligus kita dibersihkan, ya, dari segala noda dosa. Lalu yang ketiga, ya, bahwa dengan merayakan Ekaristi, ya, kita membangun, ya, gereja di dalam kesatuan, ya, di mana kita semua sebagai umat beriman, tetapi juga dalam persatuan dengan seluruh gereja universal, kita dipersatukan dengan semua, ya, umat beriman menjadi satu tubuh, yaitu Kristus sendiri. Ya. Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota-anggotanya. Nah, kemudian, ya, Ekaristi juga mewajibkan kita menunjukkan solidaritas kita terhadap kaum miskin. Sebab dengan bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi, kita juga mengakui Kristus yang hadir dalam diri kaum kecil, dalam diri kaum marginal, ya, orang-orang miskin, orang-orang kecil. Bahkan, ya, Yesus sendiri pernah mengatakan, ya, apa saja yang kamu perbuat terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, whatsoever you do to the least of my brother, you did it unto me. Maka itu juga menjadi momen, ya, persatuan kita dengan seluruh gereja, tetapi juga menjadi wujud perhatian kita terhadap, ya, kaum miskin, ya, itu. Lalu kemudian Ekaristi juga mendorong kita untuk bersatu dengan umat beriman, ya, sebab menurut Santo Agustinus, ya, Ekaristi itu sebagai sakramen kasih sayang, tanda kesatuan ikatan cinta, ya, antara gereja, antara kaum beriman secara keseluruhan. Ya. Itu buah-buah dari Ekaristi. Mungkin Suster perlu mau menambahkan tentang buah-buah Ekaristi ini. Baik, buah-buah dari Ekaristi seperti tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Timo, tapi dari hal ini saya melihat pada buah-buah yang nyata dalam realita kehidupan kita, bahwa tadi juga dikatakan bahwa Ekaristi membawa kita pada partisipasi dengan sesama yang miskin, yang tersingkir, katakanlah yang kurang mendapat perhatian atau cinta. Nah, tentunya kita biasanya diajak dalam Ekaristi, tentunya tidak hanya secara seremonial atau dalam Ekaristi biasa kita hadir, tetapi habis itu apa buah dari Ekaristi yang kita hayati dan kita praktekkan di dalam kehidupan harian kita. Jelas Ekaristi itu menunjuk pada kesatuan kita, kehidupan umat. Dalam hal ini, misalnya dalam keluarga kecil, tentunya kita diajak untuk segala sesuatu yang kita miliki tidak hanya dimiliki saja sebatas kita, tapi juga bersolidar dengan sesama yang lain yang membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta, entah berupa sarana
makanan atau pakaian, sandang, pangan, papan bisa diberikan, tetapi juga boleh datang, mengunjungi, memberi kekuatan, memberi perhatian kepada sesama yang terpinggirkan, yang kurang mendapat perhatian, bahkan mereka yang miskin, terlantar, anak-anak di panti asuhan yang tanpa mendapat kasih sayang. Dengan demikian, itu ekaristi yang hidup ketika kita mempraktekkan itu. Kemudian seperti yang diajarkan oleh Kristus kepada para murid, di mana kita berkumpul bersama, segala sesuatu menjadi milik bersama. Tetapi juga milik bersama itu kita diajak untuk berbagi, bersolidar kepada sesama. Dan tubuh Kristus yang kita hayati itu tidak sekedar hal yang biasa, tetapi mengajarkan sesuatu bagi kita bahwa dalam penderitaan Kristus menunjuk pada hosti yang kita bagi bersama, dipatah-patahkan bersama. Itu kalau diri kita itu dipatah-patahkan, dicabik dengan kata-kata yang kurang nyaman, ini kan membutuhkan pengorbanan. Apakah kita mau membalas, menyakiti lagi, atau membalas dengan kasih? Nah, ini satu pengorbanan yang ditunjukkan Kristus bahwa mari kita saling hidup dalam persaudaraan, saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebahagiaan, dalam suka dan duka. Nah, dengan demikian wujud nyata kita, buah dari ekaristi, komuni yang kita terima, mengajarkan kita untuk berkorban, berbagi perhatian kepada sesama. Itulah tanda bahwa Kristus benar-benar hidup dan tinggal di hati kita. Saya sambil tambahkan lagi, itulah hakikat dari ekaristi itu. Kristus yang rela mengorbankan dirinya bagi banyak orang, bagi para muridnya juga. Pesan yang sama juga agar kita yang tidak hanya sekedar rajin datang gereja, ikut serta dalam perayaan ekaristi, tetapi bahwa setelah kita dari gereja, tapi kita wujud nyatakan itu dalam misi kita, dalam tugas perutusan kita. Karena itu setiap kali kita merayakan ekaristi dikatakan, ya, perayaan ekaristi telah selesai, marilah pergi kita diutus untuk melakukan hal yang sama juga seperti Yesus yang rela mengorbankan dirinya, membagi-bagikan dirinya untuk tebusan bagi banyak orang. Maka perintah yang sama juga ditujukan kepada kita semua. Kita tidak sekedar hadir masuk gereja, tetapi kehidupan sosial, kepedulian terhadap sesama tidak ada, itu sama dengan omong kosong. Tidak ada arti. Apalah arti kita sering datang ikuti perayaan ekaristi lalu wujud dari kepedulian kita terhadap sesama tidak dipraktekkan. Saya kira itu akan sangat berkurang nilainya, jika kita hanya semata-mata untuk mencari selamat sendiri. Karena Kristus sendiri telah mengorbankan diri, membagi-bagikan dirinya itu dengan cuma-cuma. Maka apa yang kita terima juga itu harusnya juga itu patut kita bagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang di sekitar kita yang kita layani, dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting untuk apa? Karena ekaristi sebenarnya juga adalah Tuhan membagi diri. Itu juga kesempatan untuk membagi diri. Tidak hanya hadir terus dalam gereja, tetapi baiklah buah-buah dari ekaristi itu diwujud nyatakan dalam keseharian kita lewat kepedulian, solidaritas terhadap sesama. Kita tidak terkesan apa artinya kita cuma kasih itu boleh dibilang hanya vertikal, tapi kasih terhadap sesama itu tidak ada. Makanya kita dituntut juga untuk apa? Setelah kita menerima Kristus, kita wujud nyatakan lewat kerelaan berbagi. Bukan seberapa besar yang kita bagi, tetapi rela tidak kita untuk berbagi kepada sesama. Seperti Yesus sendiri yang rela mengorbankan dirinya untuk tebusan bagi banyak orang. Maka pesan yang sama juga kepada kita untuk membagi-bagikan diri kita lewat kepedulian terhadap sesama, entah secara material, secara moral, dan lain sebagainya. Boleh ditambah satu lagi yang menarik. Tadi dikatakan dalam buah ekaristi itu salah satunya adalah komuni memisahkan kita dari dosa. Nah, ini terkadang banyak yang mungkin salah paham sehingga kadang merasa, oh saya sudah merasa diri berdosa, saya tidak perlu lagi ke gereja. Bahkan saya menghentikan diri sendiri untuk tidak menerima komuni suci.
Nah, ini ada satu kesadaran juga yang baik ketika dalam ekaristi ada yang merasa saya lagi berselisih paham, lagi dalam situasi batin yang tidak Tidak nyaman, nyaman. masih ada percekcokan di dalam keluarga yang belum saya selesaikan. Baiknya datang ke gereja. Karena apa? Di sana kita akan disegarkan oleh sabda Tuhan, diberi pencerahan lagi oleh khotbah-khotbah yang diberikan oleh imam. Kita diajarkan untuk lebih membaharui diri, tetapi juga dalam kesadaran bahwa saya tidak pantas, tidak layak untuk menerima tubuh Kristus. Itu sudah satu sikap yang luar biasa. Tapi janganlah menjauhkan diri dari gereja, tidak masuk ke gereja, Ya. tapi justru masuk ke gereja di mana ada sabda Tuhan pasti disentuh karena roh yang hidup yang tinggal di antara kita semua akan menggerakkan hati, memiliki sebuah kedamaian dan menyambut komuni dengan baik. Tetapi kalau dirasa bahwa memang saya tidak layak, baiknya ada kesempatan untuk mohon pertobatan. Ya, Nah, betul. bisa juga pengakuan dosa, Pengakuan dosa. diminta waktu khusus dari Absolusi. pastor, dari imam untuk memberi pengampunan dosa atau absolusi untuk semakin dikuatkan lagi untuk lebih yakin membina keluarga, membina kehidupan, membina diri ini untuk lebih akrab dengan Tuhan. Ini menarik sebuah kisah cerita ini, dan ini menjadi tantangan kaum muda sekarang. Ya, Ada banyak hasil sharing-sharing bersama kaum muda menceritakan bahwa prinsipnya pengennya berbuat baik aja. Itu dengan saya sudah dibaptis dan berbuat baik, saya sudah mengamalkan ajaran Kristus. ya, Tapi sebagai umat Katolik, catatan suster tadi bahwa tidak cukup hanya dengan berbuat baik, tetapi hadir bersama-sama dalam Ya. perayaan Ekaristi itu juga menjadi poin penting sebagai umat Katolik. Itu. Ya. Jadi ada banyak dilema-dilema kaum muda sehingga ketika menghadiri perayaan Ekaristi dalam suasana kehampaan, kekosongan, kekosongan. seperti itu. Ya, betul. Sebenarnya begini, penting untuk selalu menyadari itu ungkapan yang menarik. Ora Et labora. Harus ada keseimbangan antara doa dan kerja. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kalau begitu saya hanya fokus di doa saja, tidak perlu bekerja. Atau sebaliknya, saya hanya fokus di kerja, tidak perlu lagi datang ikut perayaan Ekaristi, tidak boleh ikut gereja. Itu sebuah sikap yang keliru. Tapi hendaklah kita mencari keseimbangan antara doa dan bekerja. Artinya apa? Ya, ingat pesan Yesus sendiri ya sangat radikal, dikatakan dalam sabdanya, dikatakan apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya ya, mereka yang tidak menyambut ya, saya dikatakan ya mengalami kekeringan, dalam kehidupan seperti itu. Maka kita tidak boleh mengabaikan di satu sisi kita hanya mementingkan yang penting kan saya sudah berbuat baik di luar, ya itu sudah cukup. Tidak perlu lagi ke gereja. Tidak. Justru kalau kita semakin sering ikut serta hadir dalam perayaan Ekaristi, kita justru sebenarnya menimba kekuatan ya, menimba semangat, menimba spirit dari Yesus sendiri. Dan demikian kita juga akan semakin bersemangat ya, semakin didorong ya, dalam tugas dan pewartaan. Maka keduanya harus seimbang ya, antara doa dengan karya. Itu selalu penting ya. Orang bilang cari keseimbangan antara hidup, doa dan kerja. Orang bilang itu harus seimbang antara ora et dan labor. Itu penting untuk selalu ya. Jadi tidak bisa dibenarkan bahwa ya kan saya sudah berbuat baik, toh tidak perlu ke gereja dan lain-lain. Tidak, itu sesuatu yang keliru ya. Maka selalu perlu cari keseimbangan antara doa dan kerja, itu harus seimbang. Dengan demikian kita menjadi sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara rohani. Ya. Memang perbuatan baik yang dihasilkan oleh umat Katolik itu tidak berdiri secara sendiri, tapi ia lahir daripada sebuah Ekaristi. Terinspirasi dari pengorbanan Yesus yang wafat dan kemudian bangkit, dan itu disimbolkan melalui Ekaristi itu tadi. Jadi rasanya hampa berbuat baik tanpa Ekaristi itu sebagai puncak iman kita umat Katolik. Nah, kemudian Ekaristi ini apakah dilaksanakan setiap hari atau kita sebagai umat itu terlibat dalam Ekaristi ini? Transubstansi itu dalam konteks apa?
Baik, kalau bicara soal kehadiran dalam perayaan sebenarnya setiap momen, kapan saja kita merayakan Ekaristi. Dalam satu hari itu bisa 2-3 kali, kenapa tidak? Justru dengan semakin sering kita menyambut tubuh dan darah Kristus lewat perayaan Ekaristi, maka persatuan kita dengan Tuhan itu justru semakin kokoh dan semakin kuat. Bahkan kita semakin bersemangat. Maka dikatakan tadi dengan sabda Yesus yang sangat tegas, dan katakan ya, setiap kali kamu merayakan merayakan Ekaristi, ya, Kristus hadir di sana. Bahkan secara radikal dikatakan, barang siapa menyambut tubuh dan darahku, dia memperoleh hidup yang kekal. Ini. Maka kapan kita merayakan Ekaristi itu sebenarnya pada setiap kesempatan, ya. Nah, kalau secara liturgis ya kita setiap minggu, ya, setiap minggu kita merayakan Ekaristi. Tapi juga ada kesempatan-kesempatan lain. Misalnya kalau para suster mungkin ya bisa komunitas, atau ada perayaan-perayaan tertentu dalam keseharian, misalnya acara ulang tahun atau acara apa. Baiklah kita untuk selalu menyempatkan diri, karena di mana perayaan Ekaristi dirayakan, di situ Kristus Yesus sendiri bersabda dan hadir dalam rupa roti dan anggur. Nah, itu bukan berarti dengan kalau kita menerima Yesus kan hadir dengan rohnya, roh kudusnya menyertai kita. Tidak hanya sebatas itu, tapi justru kehadiran Yesus yang secara real dan nyata itu dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, yang hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi juga lewat sabda yang diwartakan. Ya, kalau kita umat awam kan dengan rupa-rupa kesibukan kita, kemudian perayaan Ekaristi yang kewajiban kita adalah setiap hari Minggu atau setiap hari raya dan hanya. Tapi bagi biarawan-biarawati seperti suster itu melakukannya tiap hari. Saya selalu ingat itu disebut sebagai Ekaristi sebagai benteng doa bagi seluruh dunia, karena setiap hari itu dipersembahkan ya suster ya. Iya. Baik, ini pengalaman kami, biarawan-biarawati memiliki kekuatan terbesar adalah Ekaristi sebagai sumber kekuatan kami, sehingga gereja selalu menyediakan Ekaristi setiap pagi. Bukan hanya untuk biarawan-biarawati, kalau biarawan-biarawati di komunitas sendiri, tetapi di gereja untuk umat Allah setiap hari, setiap pagi. Hanya ketika dalam situasi pandemi ini memang dibatasi, tetapi Ekaristi tetap diadakan meskipun hanya 2 imam, 3-4 suster, 2-3 frater ikut gabung bersama komunitas yang ada di sini. Khusus kita di Paroki Santa Maria, juga di Santo Paulus juga mengadakan perayaan Ekaristi setiap pagi. Nah, gereja menghadirkan Ekaristi ini untuk senantiasa menyatukan umat dengan Kristus sendiri. Sehingga apapun situasi kehidupan kita ketika datang mengalami kehadiran Kristus, maka kita pun senantiasa dikuatkan. Kemudian ketika kita merasa kuat, maka kita akan memancarkan kehidupan yang lebih energik, lebih bergairah, lebih berharmoni lagi satu dengan yang lain, sehingga benar-benar kebersamaan kita itu membawa nilai di mana kita menunjukkan praktek kasih satu terhadap yang lain di mana Yesus mewariskan bagi kita. Nah, Ekaristi juga tadi dikatakan kesatuan ini bukan saja kita umat secara hadir bersama-sama itu, tetapi juga kesatuan secara universal, tetapi juga di sana hadir Bunda Maria, ada orang-orang kudus yang ada di sekitar kita, bahkan Roh Kudus sendiri yang ada, yang menaungi, yang menyelimuti kita dalam kesatuan, dalam harmoni Ekaristi itu, sehingga kita benar-benar mengalami bahwa Kristus adalah sumber kekuatan, dan tanpa sumber itu kita tidak berbuat apa-apa. Dalam kitab suci mengatakan Kristus adalah pokok, anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Siapa yang menjadi ranting yang mudah terlepas dari pohon itu, maka dia akan layu, kering, dan mati. Nah, sama halnya kita diajak oleh Kristus sendiri untuk senantiasa datang. Kalau secara fisik tidak hadir di gereja, tetapi bisa dilakukan di rumah.
berdoa bersama Bersama, ya. keluarga, entah waktu makan, entah waktu mau sebelum bekerja, berdoa bersama. Dan dengan tradisi doa itu yang dihidupi, maka mungkin warna keluarga hidup dalam harmoni, kegembiraan yang ya harmonis, bukan hanya dialami oleh suami istri, tetapi seluruh keluarga mengalami kebahagiaan bersama. Begitu. Ya, kita akan sudah mulai masuk kepada kesimpulan dari Ya. seluruh perjumpaan mimbar agama Katolik kita mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Lalu dengan adanya Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dapat kita perbuat untuk semakin menghayati kebenaran ini? Terus, apa yang harus kita lakukan untuk menyebarkan, ada inspirasi-inspirasi soal pengorbanan tadi, memberikan makan perhatian kepada orang-orang tertindas. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat beriman, terutama umat Katolik, dalam menghayati Ekaristi ini di kehidupan nyata kita? Baik. Lewat momen perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya, itu sebenarnya sudah menjadi momen refleksi bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar menghayati Ekaristi dalam kehidupan menggereja kita, dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan keseharian. Ini juga menjadi momen refleksi buat kita untuk merefleksi diri. Apakah saya sudah benar-benar menghayati Ekaristi, tidak hanya sekedar hadir tiap minggu atau setiap hari dalam Ekaristi, tapi apakah saya sudah mewujudkan Ekaristi itu dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Yesus sendiri yang bersedia mengorbankan dirinya, waktu, tenaga, dan lain-lain. Ini juga menjadi momen refleksi bagi kita. Yang kedua, bahwa ini juga menjadi pesan bagi kita bahwa perayaan Ekaristi itu menjadi sebuah perayaan yang bukan dilihat sebagai rutinitas saja, tetapi hendaklah kita menyadari bahwa Ekaristi itu menjadi momen perjumpaan kita dengan Kristus sendiri. Nah, di sabdanya sangat jelas dikatakan, ya, ini akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan tadi dia katakan, ketika kamu hadir dalam Ekaristi, ketika menyambut aku, ya, kamu dipersatukan, di mana aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi sangat jelas, ya. Jadi semakin sering kita merayakan Ekaristi, maka perjumpaan kita dengan Tuhan itu justru menjadi semakin intens, semakin mendalam. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita jarang menghadiri perayaan Ekaristi, maka tadi suster katakan itu hidup akan menjadi kering, tidak bersemangat, ya, tidak punya daya dalam keseharian. Maka dalam tugas pewartaan juga itu kita merasa hambar, kering, karena kita tidak menimba inspirasi, kita tidak datang ke sumber dari kekuatan, sumber kegembiraan itu. Nah, sering juga dalam kehidupan saya pribadi, ketika lupa doa 1, 2, 3 hari, ada yang kurang, ya. Karena itu saya pribadi mengatakan begini, bahwa kehidupan tanpa Ekaristi itu seperti, ya, ibarat makan nasi tanpa sayur. Maka hendaklah Ekaristi ini menjadi sebuah kebutuhan, ya, menjadi sebuah kebutuhan. Sama seperti doa tadi itu, ya, jadikan doa, ya, atau Ekaristi sebagai kebutuhan. Sebagaimana kita butuh makan dan minum, hendaknya juga Ekaristi itu harus senantiasa diusahakan, ya, dalam kehidupan menggereja, senantiasa hadir dalam setiap perayaan, tetapi sekaligus harus diwujud nyatakan dalam kehidupan konkret. Ya. Terima kasih Fatimah. Silakan dari Suster. Baik, umat Allah yang terkasih, Ekaristi menjadi sumber kekuatan kita. Di masa pandemi ini ada kesempatan gereja-gereja mulai dibuka, tetapi masih pun ada batasan-batasan tertentu yang harus kita ikuti bersama. Tetapi bagi yang berada di rumah, yang biasanya mengikuti secara live streaming, juga diharapkan untuk lebih khusyuk ketika mengikuti upacara, entah hanya melalui layar kecil media yang ada, tetapi kekhusyukan dalam hati itu perlu dibangun, karena yang pertama dibuat adalah membangun kesadaran diri bahwa Kristus hadir bersama kita, dan kemudian kita akan menikmati tubuhnya meskipun tidak secara fisik diterima, tetapi dalam kerinduan batin. Ada juga
boleh. Sekarang ada kelompok-kelompok yang mengadakan adorasi suci. Kita juga di gereja disiapkan ruang adorasi khusus, bolehlah datang berdoa di sana, lebih mengakrabkan diri lagi dengan Kristus, sumber kehidupan yang kita kenal dalam perayaan tubuh dan darah Kristus ini sebagai kekuatan kita bersama. Itu saja yang bisa saya ajak kepada umat sekalian untuk jangan alergi dengan ekaristi, tetapi datanglah menimba kekuatan dari tubuh Kristus sendiri. Terima kasih. Iya, kita sudah berada di penghujung acara dan sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mohon kesediaan untuk suster memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perayaan syukur tubuh dan darah Kristus yang boleh kami rayakan, dan mampukanlah kami agar senantiasa bersatu dengan Yesus sebagai pokok anggur, pokok kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengakrabkan diri dalam doa, dalam tapa, dalam meditasi, dan dalam situasi-situasi tertentu kami semakin mengakrabkan diri dengan Tuhan. Mampukanlah kami untuk bersaksi di tengah kehidupan kami, baik di keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga kami senantiasa menunjukkan kasih-Mu dalam kesatuan, persaudaraan, solidaritas satu terhadap yang lain. Inilah berkat-berkat yang kami terima dari kemurahan kasih-Mu, maka utuslah kami semua umat-Mu untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kami, di tengah situasi pandemi yang kami alami. Semoga kami senantiasa saling mendoakan untuk lebih teguh di dalam menjalani pesiaran hidup kami di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam Mimbar Agama Katolik hari ini yang mengangkat tema Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Amin.